sampai 3 kali revisi berita acara hasil pemeriksaan karena ada kekeliruan. Karena ini memang sulit diperiksa nanti ketika sesi terakhir teman-teman akan periksa kasus ini dengan Dadi. Gitu. Oke. Nah ini narkotika. Di sini kita dihubungi oleh kepala BPN. Tolong turunkan tim forensik dokumen dari Mabes untuk ke BNN. Nah dari BNN mendapatkan ini ada berapa dokumen dan uang dan dia menanyakan ini asli atau palsu. Clear? Nah, jadi itu salah satu contoh bahwa forgery ini tidak hanya merugikan satu negara, satu pribadi atau lembaga atau perusahaan, tapi sudah merugikan suatu negara atau sudah ke white collar crime. Nah ini salah satu undang-undang terkait pemasaran forgery, ada tentang KUHP, keterangan palsu, dan syarat materai, surat palsu, gitu. Terus dia terkait juga tentang undang-undang KPK, tentang ITA atau undang ITA, perpajakan, kewarganegaraan, money laundry terkena juga, terorisme iya, narkotika, dan perbankan. Nah, saya ingin menekankan masalah undang-undang ITA tentang dokumen elektronik. Saya di sini minta sama teman-teman adalah berhati-hatilah membuat statement, ya. Jadi ibaratnya gini, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Karena jangan sampai ada radikalisme, sara, kekerasan, perjudian, bahkan yang terakhir adalah pornografi. Sekarang lebih marak masalah perjudian. Jadi tolong arif dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ini saya akan berikan case masalah tentang case pornografi. Karena dalam undang-undang ITE adalah jangan membuat, jangan menyimpan, jangan menyebarkan. Jadi teman-teman di sini bijaklah menggunakan media sosial. Case yang sering terjadi adalah ketika laki maupun wanita sedang searching ke Google, dan dia ada si pelaku ngajak kenalan, tukeran HP, video callan. Nah, ujung-ujungnya naked sama naked, direkam tanpa sepengetahuan kita, akhirnya diancam. Nah, ketika teman-teman sudah sampai diancam, itu tenang, jangan panik, tapi adalah ancam balik ke dia. Silakan Anda sebar karena udah itu dia mengambil gambar kita tanpa izin kita. Berarti dia yang kena karena dia yang membuat. Yang kedua, dia menyebarkan, berarti dia yang kena. Oke, jadi teman-teman nggak usah takut ketika diancam. Misal mohon maaf sudah kelewatan kita direkam, ternyata si pelaku ngancam kita. Tuh nggak usah khawatir, nggak usah rasa malu, nggak usah. Karena saya sering nangani kasus seperti ini, wanita maupun laki-lakinya diancam oleh si pelaku, dari si wanita maupun laki-laki, dia sengaja merekam, diancam. Nah, makanya yang mengancam itu kena, kita itu sebagai korban. Ya, jadi jangan sampai lagi terbalik. Ya, tapi saya hanya warning, tolong arif dan bijak menggunakan media sosial. Jauhkan bahasa radikalisme, rasisme, radikalisme, pembulian, perjudian, atau sampai ke pornografi. Jadi HP harus dibersihkan dari hal-hal seperti itu. Nah, sebagai sedikit untuk masalah kejahatan cyber, tolong ketika perangkat kantor, PC maupun laptop, jangan digunakan untuk searching, jangan gunakan untuk download, jangan gunakan untuk game. Dengan klik manapun, disitulah masuk ya ransomware tersebut. Jadi perlu perangkat kantor ya kantor, HP ya HP. Gitu ya, clear ya. Ada question masalah ini? Saya lanjutin. Lanjut masalah kejahatan uang palsu. Di sini di tahun 2013 di Bareskrim kami menemukan pemalsuan dolar super KW. Super KW atau KW super ya. Maksudnya itu ya, intinya dia sampai mendekati asli. Ketika ini kami temukan dolarnya, kertasnya ini sama, cetakannya hampir sama. Bahkan ketika kan di situ dolar ada magnetic ink ya, magnetic ink. Ketika dia geserkan ke kertas putih atau ke tembok dinding putih, itu kelihatan warna hijau. Sama-sama warna hijau ada kelihatan. Bedanya cuma dua. Nah ini tentang frekuensi uang ya sedikit ya. Tentang ngomong. Oke, nah ini. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada perbedaan dari bagian timbangan. Di mana di sini? Nih, timbangannya sini. Sama yang di sini. Oke. Nah, di sini ya, di sini. Di timbangannya. Di sini kan ada kubah ini kan, ada celah tuh. Ada V-nya. Kalau ini rata. Nah, di sini. Jadi timbangan di sebelah kiri, timbangan di sebelah kiri. Kalau yang di pembanding ini ada kubahnya. Sedangkan ini dia nggak ada kubahnya. Rata. Serem nggak tuh? Dolar ini. Terus yang kedua adalah ini. Yang kedua, tulisan United. United. Di Unitednya nih, di N-nya. Di N-nya, ini di N-nya. Apa bedanya? Beda di sini nih. Kakinya N-nya atas. Kalau yang di pembanding spesimen, ini dia rapat. Kalau di barang bukti itu dia ada rongga. Hanya dua hal tersebut saja bedanya. Serem mas? Serem. Ya nggak? Nah ini kertasnya sama, cetakan sama, hanya kualitasnya yang berbeda dalam bentuk desainnya aja. Dua hal itu aja berbedanya. Gitu. Ini 2013. Saya mikir gini, bayangkan dolar KW ini masuk ke suatu negara 7 atau 10 kontainer. Nah, kira-kira negara itu ambruk gak? Nah, ambruk. Nah, jangan-jangan inilah modusnya. Karena saya tahu dolar itu emisinya sedikit ya. Dia berapa puluh tahun baru ganti emisi, ganti cetak desainnya. Jadi ini salah satu modus kenapa forgery itu sangat rawan, rawan mata uang. Clear? Clear ya? Ada pertanyaan masalah ini? So far so good? Sama enak? Sudah sarapan? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum? Belum ada. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ini saya ingin bedah kasus sedikit yang tadi masalah apa namanya sertifikat yang menurunkan 155 M di salah satu perbankan. Jadi gini, ini saya bedah sudah. Salah satu pemilik lahan itu Mr. IGS melaporkan ke Baris-Krim. Dia tidak langsung laporan kepada S-Wagub, tapi melaporkan kepada tangan kanannya. Karena kasusnya bukan di Jakarta, di Baris-Krim itu, maka dilimpahkan ke Kopolda wilayah karena lahan tersebut berada di sana dan saksi juga ada di sana. Jadi awalnya adalah bahwa tanah tersebut sudah dilakukan transaksi sama 48 kali, gitu. Dan dimiliki oleh 3 pemilik lahan dan tidak ada ketemu. Ada upaya duplikat pemecahan surat, intinya menjadi dua sertifikat dengan berbeda. Jadi lahan tersebut dimiliki oleh tiga pemilik. Yang satu itu Mr. IW, tangan kanannya si S Wagub. Mr. MS, dia adalah pelapor. Terus yang terakhir adalah tanah tersebut digunakan untuk ibadah. Yang mungkin saksi bermain. Nah, akhirnya case-nya adalah total luas itu adalah 4,4 are, 4,4 hektar. Adanya transaksi berjalan menjadi pecah sertifikat, dua sertifikat. Akhirnya yang dipermasalahkan adalah 3,8 hektar. Karena sisanya itu sudah dijual oleh si Mr. IW. Jadi sisa 3,8 hektar yang dipermasalahkan. Karena jadi si pembelinya ini adalah anak perusahaan nasional. Gitu. Perusahaan ingin membuat hotel bintang 5 di wilayah tersebut. Karena dia anak nasional, pasti kelingnya S-Wagub dong. Bro, gue mau beli tanah di sana, mau bikin hotel. Ya udah, oke, kita kondisiin. Nah, sekarang terjadinya transaksi, ingin terjadi transaksi tersebut, ya, si S Wagub itu mau kerja sama si notaris, tapi notaris nggak mau. Akhirnya dibuat duplikat oleh si mantan oknum BPN. Jadi dia nyuruh oknum BPN yang di wilayah tersebut. Dan seolah-olah sertifikat itu keluar dengan apa? Dengan memasang tanda tangan dan stempel si notaris tersebut. Dari duplikat tersebut, SHM yang aslinya ada di notaris
yang palsunya ada di BPN. Karena SHM belum kuat untuk menjadi jaminan, maka adanya SHGB, betul? Nah, SHGB dari mana? Maka dibuatlah PT dari si pembeli tadi yang anak perusahaan nasional itu, namanya Mister siapa saya lupa namanya, SA. Mister SA ini membuat PT dengan istrinya S Wagub dengan si Mister IW menjadi PTG. Nah, PTG ini, jadi saya menjadi diagunkan ke Bank P. Berada di mana? Berada di Surabaya, bukan di tempat wilayah tanah tersebut. Contoh misalnya tanahnya ada di Jogja, tapi diagunkan di Solo, seperti itu. Biar ya. Terus sampai 155 M. Nah, seperti ini nih analogisnya. Jadi IW ini tangan kanannya yang dilaporkan oleh Mister pemilik lahan yang lain. Nah, terus apa namanya, BPN ini Mister B ini menduplikatkan, akhirnya dari IW istri S Wagub dengan si pembelinya itu SHGB ke 155 M ke salah satu bank gitu. Oke. Periksa tanda tangannya ternyata ada duplikat, akhirnya diproses. Nah, S Wagub itu waktu kejadian ini beliau masih aktif, tapi ketika tidak aktif akhirnya beliau ditahan ya. Ini contohnya nih tadi ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa kalau kita mengerti prosedur saja itu belum cukup. Kita punya tim legal di lapangan belum cukup. Kita punya tim pelapangan, punya tim penguji verifikasi itu pun belum cukup. Bahkan dinyatakan asli oleh notaris, oleh lembaga atau instansi mengeluarkan dokumen tersebut, itu belum cukup. Contoh misalnya, oleh BPN ini asli, itu belum cukup. Dinyatakan oleh rektor, belum cukup. Atau dinyatakan asli oleh pejabat tinggi, belum cukup. Ya. Atau juga perusahaan besar ini merupakan perusahaan besar, belum cukup juga. Berarti ini korbannya perusahaan besar, pasti dia ada tim lapangan. Bahkan yang punya security dokumen belum cukup, belum aman. Berarti apa fokusnya? Jadi teman-teman di sini harus fokus periksa fisik dokumennya. Oke. Jadi ketika si nasabahnya misalnya, tadi kan nasabah jelas, anak perusahaan besar nasional mengagunkan, maka tolong instingnya atau preventifnya atau pencegahan harus benar-benar aktif. Jangan sampai ketika di situ ada kepala BPN, ada notaris, ada pejabat nomor 2 di wilayah, kita hilang untuk memverifikasinya atau kewaspadaannya. Apa nam? Mana? Clear ya? Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Mas Hendro boleh tanya, Mas? Boleh. Slide sebelumnya tadi, Mas. Slide sebelum ini, Mas. Question tadi, Mas. Forensik tadi. Yang mana Pak? Lagi jaring. Iya. Yang mana? Terkait enggak, yang terakhir, Mas, yang terakhir tadi, Mas, yang question yang belum cukup. Ini, Mas. Ya, gimana Pak? Terkait dengan dokumen-dokumen ini seperti ini, Mas. Ini kan betul yang Mas sampaikan tadi, ini belum cukup. Untuk perlu diperiksa dokumen secara forensik ini, apakah setiap badan atau bank mempunyai bagian forensik ini, atau kita forensiknya ke pihak kepolisian atau bagian itu, bagaimana maksudnya, Mas? Ya, dokumen yang ada ini. Jadi gini Pak, kalau di kepolisian dokumen diperiksa itu harus jalur panjang. Perlu ada laporan polisi dulu, ambil laporan polisi dari Polda, Polres atau Polsek. Nanti dari anggota penyidik itu bikin surat ke lapor forensik, laboratorium forensik, baru diperiksa dokumen tersebut. Itu bisa makan waktu 3 sampai 6 bulan. Jadi kan gini, Mas, bank itu kan menerima ini pengajuan kredit lah, kita bicara masalah pengajuan kredit. Dan dokumen-dokumen ini kan diserahkan oleh calon debitur kita, calon pembeli. Nah, ini kan ada cek bersih yang dilakukan oleh notaris. Apa ini belum cukup juga, Mas? Bisa dikatakan palsu atau tidak? Kan kita bank itu kita ada cek bersih ini. Misalnya cek bersih ke notaris yang melakukan ke BPN. Ini juga belum cukup kalau kelihatannya seperti ini, benar atau tidak dokumen-dokumen itu. Bisa terjadi juga seperti itu, Mas Hendro. Nah, betul. Nah, ini Pak case-nya Pak. Di situ ada notaris, di situ ada BPN, di situ ada pejabat nomor 2. Masih belum cukup juga. Belum cukup. Ini case-nya Pak, 155 M. Yeah. Maka perlu
fisik dokumennya. Nah, disinilah saya ingin mencoba men-share bahwa teman-teman jasa keuangan harus adanya lembaga atau unit khusus untuk periksa ahli dokumen. Ya, berarti kan berarti harus dibentuk ini di dalam satu departemen atau bank lah misalnya, ada bagian atau unit yang perlu dibentuk tim forensik seperti ini. Nggak cukup saja kita percaya dengan notaris, begitu Pak Hendro ya. Benar. Tapi kalau misalnya ingin mempercepat, bisa juga formasi dengan one point, saya pribadi menjadi pihak ketiga. Gitu. Iya, Kita mau untuk yang bisa lebih memahami ini. ya, kalau memang kami diminta, nanti buat MOU saja Pak. Dengan nominal kredit sekian, maka pihak ketiga lah yang memeriksa, gitu, menggaranti. Nah itu silakan Pak. Emang kami ada beberapa sih yang sudah MOU kepada kami seperti hal tersebut Pak, untuk menggaranti bahwa ini telah diperiksa oleh forensik. Berarti harus pihak ketiga seharusnya sebaiknya ya Pak Hendro ya. Bisa Pak, bisa Pak. Oke, Pak Hendro, terima kasih Pak untuk memperjelas saja Pak tadi ini Pak. Terima kasih Pak. Nah di sini sama-sama Pak. Nah di sinilah kita sama-sama harus gini, sebelum kita mencari ahli, bahkan di lapangan ini ada miss ketika ada kekeliruan mendalami ilmu ini forensik dokumen. Ini kita coba ya. Nah ini saya nemukan. Nanti teman-teman akan saya berikan e-book secara gratis. Nah sini. Saya pernah di WA sama vendor pelatihan. Pak Hendro, bisa nggak ngisi tentang materi grafologi forensik adalah grafonomi? Katanya sama vendornya, loh ini judul dari mana? Karena grafologi forensik dengan grafonomi berbeda. Memang benar, sama-sama mereka tulisan tangan, tanda tangan, dan paraf atau handwriting analysis. Tapi outputnya berbeda, keluarannya berbeda. Kalau grafologi hanya mengecek karakter atau psikologi seseorang. Tapi kalau grafonomi ada 3 hal dicek. Apakah itu benar tulisan tanda tangan dia, atau dia menyangkal, atau ada yang meniru. Dan tata caranya berbeda. Nah disinilah saya ingin menjernihkan. Kalau ketika teman-teman ingin, Pak, saya mau belajar tentang forensik dokumen, gitu. Maka yang dipanggil adalah bukan seorang grafologi. Grafologi yang mengetahui sifat karakter. Nanti ketika Anda memverifikasi suatu tanda itu asli atau palsu, itu ada miss. Maka saya melihat ini ada keliruan antara teman-teman vendor pelatihan sama HC Capital. Ada kekeliruan dalam memanggil tenaga trainer. Bahkan nih, kejadian ini bukan hanya di dunia perbankan, bahkan dunia pelatihan. Sampai ke ranah hukum. Nah nih, seperti apa? Salahnya memanggil saksi ahli. Ini kejadian. Salahnya saksi ahli. Dipanggil seorang grafologi untuk memeriksa tanda tangan itu. Padahal tanda tangan para tulisan berada di suatu dokumen. Ya, karena tanda tangan, tulisan tangan, dan paraf berada di satu dokumen. Nggak mungkin tanda tangan paraf dan tulisan tangan ujuk-ujuk ada kalau tidak ada dokumen. Nah, seorang forensik itu pasti periksa keseluruhan unsur dokumen. Kertasnya, isinya, cetakannya, ketikannya, sama ke tanda tangannya. Walaupun kasusnya yang diperiksa adalah hanya tanda tangan saja. Jadi di sini saya minta jernihkan ke teman-teman, tolong ketika nanti ada kasus misalnya, Pak kita pernah pakai di daerah di daerah wilayah, ini saksi ahli si nasabahnya yang melaporkan kita adalah seorang grafologi. Nah itu perlu diuji ulang selama dokumennya masih ada, gitu. Karena khawatir ada kayak gini loginya. Oke benar, dokumen tersebut dibuat oleh dia dan diakui memang benar faktanya, bahwa ini benar tanda tangan dia, bahwa ini benar tanda tangan nasabah. Tapi di situ ada penghapusan, di situ ada penambahan angka atau kata, atau di situ blankonya palsu, gitu. Atau juga ada kasus perjanjian kredit, ya. Misalnya ada 5 lembar perjanjian kredit, itu ada 5 lembar. Ya. Lembar terakhir tanda tangan tersebut, bagian tanda tangan pasti yang tidak akan dirubah. Tapi di bagian pendahuluan dan isi itu dirubah. Yang awal misalnya kreditnya 1M berubah menjadi 5M misalnya. Berarti tidak seperti itu. Nah ini bisa lembar yang dirubah isinya. Makanya pemeriksaan dokumen ini tidak kepada seorang grafologi. Kalau misalnya gini, Pak, kami ada kasus, kami ingin tahu karakter psikologi seorang. Nah itu baru boleh grafologi.
kami tujuan untuk periksa seseorang itu sifat karakter dia. Nah, panggillah seorang grafologi, grafolog. Kalau di Indonesia itu ada dua, ada yang dari Bandung, ada yang dari Meksiko. Dia ada dua tuh saya lihat. Ada yang dari Karos, satu lagi dari Meksiko. Nah, saya lihat yang dari Bandung ini agak Karos itu ada miss bergeser. Tapi kalau yang di Meksiko tidak saya lihat. Makanya teman-teman harus jernih untuk bagaimana mendalami forensik dokumen dan grafologi. Clear ya? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Lanjutin lagi di sini. Pak Hendro, saya nanya lagi, Pak. Boleh lanjut Pak. Nggak pasti lebih senang Pak. Ada Bapak ini yang ditanya. Yang ketaraf grafologi dan grafonomi tadi, Pak. Ya, gimana Pak? Ini. Nah, nih. Jadi penekanan grafologi dan grafonomi ini lebih kepada kalau grafonomi terhadap tanda tangan, apakah begitu, Pak? Kalau salah dikoreksi kami, Pak. Ya. Grafonomi grafologi sama-sama periksa tulisan tangan, tanda tangan dan paraf tentang handwriting analis. Gitu Pak. Jadi sama-sama, namun outputnya berbeda. Keinginannya atau tujuannya. Kalau grafologi bisa tulisan tangan, tanda paraf. Ini sifat karakter seperti apa? Psikologinya gimana? Itu grafologi. Psikologinya. Tapi kalau grafonomi sama-sama periksa tanda tangan, tulisan tangan dan paraf. Tapi ingin dilihat apakah itu tulisan dia, tanda tangan dia, atau dia tujuan yang menyangkal, atau ada orang yang meniru. Jadi titik tanda sama-sama Pak. Sama-sama periksa tulisan tangan, tanda tangan dan paraf. Namun objeknya lain. Gitu. Apa namanya Pak? Iya. Tapi grafologi ini lebih kepada karakter orangnya gitu. Salah, yang grafologi Pak, grafologi. Grafologi lebih kepada karakter. Sifat. Bahkan di buku-buku di tempat-tempat toko buku itu paling banyak ada grafologi. Tapi grafonomi itu jarang Pak. Bahkan susah dicari grafonomi. Yang banyak ada grafologi. Karena banyak ingin memeriksa ini karakter orang seperti apa, cocoknya ditempatin di mana. Itu boleh seorang grafologi. Atau dia punya sifat karakter yang mau tingkatnya bakatnya apa atau kekurangannya apa, bagaimana penyembuhannya dengan cara terapi nulis. Nah, itu grafologi. Jadi gini Pak Hendro, di lapangan kita sering ketemu tanda tangan itu berbeda-beda, tapi orang itu tetap itu. Tapi dia tidak bisa sama melakukan tanda tangan dari 1, 2, 3, ke 4. Ini gimana kita mengatasinya Pak Hendro? Tapi itu orangnya benar. Ini masuk kemana nih? Ke grafologinya atau grafonominya ini sekarang? Grafonomi Pak, grafonomi. Ya, jadi kan saya tanda tangan saya, contoh tanda tangan saya itu seorang yang sama, kita suruh tanda tangan 4 tanda tangan yang sama, itu berbeda-beda semuanya, tapi orangnya tetap itu, dia tidak pernah bisa sama tanda tangan dia. Itu lebih kepada kemana kita mengklarifikasi, mengkompromi orang seperti ini, Pak Hendro? Itu grafonomi Pak, grafonomi. Grafonomi ya. Kita berikan tips Pak. Bagaimana ketika terjadi nasabah tadi berubah-berubah. Ya. Yang kedua, nasabah yang tanda tangan terlalu sederhana, 2-3 tarikan. Ada juga seperti itu Pak. Betul. Terus ketiga, bagaimana ketika nasabah menyangkal. Ya. Dia udah mendapatkan duitnya, dananya, dia udah transaksi, dia menyangkal. Yang terakhir lagi ini Pak, yang mafia tanda tangan. Dia punya 3 tanda tangan. Yang satu untuk di kependudukan KTP KK. Yang kedua untuk di kantor, yang terakhir untuk kejahatan. Akhirnya mudah dia untuk menyangkal tidak ada pembanding. Nah, kalau nanti kita training di offline, kita akan berikan tipsnya Pak. Bagaimana mencegah 5 kasus tersebut. Cara trik-triknya agar kita nantinya bisa memverifikasi dan kita tidak kena untuk di forgery atau pemalsuan. Itu Pak. Itu ada Pak nanti Pak. Kita akan lebih dalam lagi Pak. Gitu. Trik-triknya keamanan transaksi Pak. Itu bisa. Bahkan saya kemarin terakhir dibantu oleh pihak internal jasa keuangan untuk membuat SOP Pak. SOP bagaimana modul untuk pemeriksaan suatu dokumen untuk teman-teman yang baru fresh graduate. Kemarin kita membuat modul Pak. Jadi kan gini Pak Hendro, sorry sharing, kan lebih banyak enak sharing lebih Pak Hendro, lebih sharing di kondisi. Sekarang ini kan kondisi digital, kondisi udah gitu canggihnya gitu loh. Jadi nggak bisa kita membedakan mana tanda tangan asli orangnya, pandangan tanda tangan itu agak sulit ini kita lakukan. Jadi kalau kita misalnya terjadi seperti ini, kita kan harus benar-benar
paham karakteristik daripada tanda tangan si nasabah. Karena nasabah itu kan nggak itu saja, banyak kan Pak Hendro. Jadi tolong kita diberikan pemahaman yang lebih ini Pak, komprehensif terhadap hal-hal seperti tantangan kita nanti Pak. Siapa? Ya, Karena makasih. gini, jadi gini Pak, nanti ketika kita dalamin tuh ada pertama adalah tanda tangan itu apa menggunakan alat tulis atau tidak. Apakah tanda tangan ini cap stempel atau bukan? Apakah ini dengan pakai. Di sini mungkin saya kasih sedikit nanti ya bagaimana cara memverifikasi tanda tangan itu menggunakan alat tulis atau bukan. Tapi saya sebelum saya buka filenya dulu tentang masalah tanda tangan itu original atau tidak original. Ya, saya buka dulu filenya. Ini saya sedikit aja Pak ya apa tentang masalah ini dokumen menggunakan alat tulis atau bukan. Jadi kalau nanti teman-teman mau training bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa sehari. Tapi saya merekomendasi 2 hari. Karena nanti teman-teman akan prakteknya lebih banyak, lebih lebih banyak daripada teorinya. Jadi kami coba kalau misalnya 2 hari, salah satu contoh. Contoh bagaimana memverifikasi tulisan atau tanda tangan tersebut menggunakan alat tulis atau dengan print atau scan. Secara teoritis bahwa ujung pena itu pasti mengenai kertas. Yang seperti tumak tadi, suatu benda pasti ada tumak, ada jejak. Ketika si ujung pena itu menekan kertas, pasti tumaknya adalah di situ ada peluang kertas yang akan berubah karena ditekan, karena ada ujung pena itu. Tapi kalau dengan printer, scan, fotokopi, ya, tanda tangan scan, fotokopi, cap stempel, kan dia tidak menekan kertas, hanya nempel cap merembes saja. Berarti kertasnya nggak berubah dong. Ya. Tapi kalau dia pakai alat tulis, mau dia pakai spidol, mau dia pakai pensil, mau dia pakai bolpen atau pena, ujungnya tuh menekan kertas. Otomatis kertas akan berubah. Nah, ini contoh seperti ini nih. Teman-teman bisa melihat di slide ini, itu seperti ada kubah. Ada kelihatan jelasnya persilangan. Ya, persilangannya ini. Atas bawahnya. Ini digunakan alat tulis. Karena si kertas itu berubah. Nah, ini pakai printer. Print warna. Kertasnya ini tidak berubah, hanya merembes. Ini fotokopi. Ini cap stempel. Nah, ini perbedaan antara yang printer sama yang gunakan alat tulis. Clear? Ini pembesarannya. Gitu. Oke, mungkin sedikit praktek. Pak, bagaimana bedanya tadi dengan printer? Enggak, oke. Kalau ini kan, silakan teman-teman ambil alat tulis penanya, buat 3 kali tanda tangan. Silakan. 3 kali tanda tangan. Nanti saya ini kan kliknya untuk ini original atau tidak original. Karena teman-teman 3 kali buat tanda tangan di kertas masing-masing. Oke. 3 kali buat tanda tangan. Karena nanti 3 kali tanda tangan itu menggores suatu kertas tersebut. Sudah? Oke, clear. Nah, teman-teman nanti ya, nanti teman-teman nanti raba bagian atasnya, atas tanda tangan tersebut. Oke, terasa nggak? Kalau masih belum terasa, raba bagian bawahnya. Belum terasa juga dua-duanya. Oke. Jadi raba bagian atas tanda tangan atau bawahnya atau status ininya terasa nggak? Jadi bawahnya diraba nggak terasa dua-duanya. Dua-duanya nggak terasa, saya lihat ini apakah kebas semua atau kapal. Kalau nggak terasa ya. Jadi lagi menekan. Lihat ya, misalnya teknik dokumen cara base paper. Ininya baru Tadi menanyakan Pak, bagaimana memverifikasi dokumen secara file, ingat, secara PDF atau secara foto, ingat. Bagaimana verifikasinya? Nanti kita akan karena sudah mentransformasi pemberian dokumen secara elektronik, nah, nanti kita berikan. Jadi nanti ketika Pak kami keseharian
yang sering kami periksa adalah dokumen secara base paper atau fisik. Udah kita dalamin fisik. Pak, kami kalau di lapangan seringnya dua-duanya Pak, fisik juga, yang elektronik juga. Atau yang terakhir, Pak, kami udah nggak ada lagi dokumen fisik, nggak ada lagi secara fisik ini, adanya secara elektronik saja. Nah itu didalamin juga. Nanti kita dalamin hanya bahas masalah elektronik dokumen di forensik. Jadi nanti setelah 2 hari itu teman-teman bisa mendalami secara praktek. Seperti itu. Mungkin sedikit question saya sama teman-teman di sini. Ini salah satu apa namanya tata cara pemeriksaan, habitnya diganti. Seperti contoh seperti ini ya, mantap. Saya ini kan ya, whiteboard dulu ini. Saya yakin ketika teman-teman periksa suatu tanda tangan dalam membandingkan, saya ingin tahu tata caranya teman-teman membandingkan suatu dokumen. Ini saya inikan dulu, besarkan dulu ya. Oke. Ini dokumen, ini ibaratkan dokumen yang di sini, yang sebelah kanan teman-teman, ini sebelah kiri teman-teman. Saya gedein dulu dokumennya. Ya, saya lihat dua-duanya ya, dua-duanya. Ini. Nah. Saya ibaratkan yang ini, dokumen ini, yang gede ini adalah dokumen yang dipermasalahkan. Dan sebelah ini, sebelah kiri teman-teman, inilah dokumen sebagai spesimen pembanding. Ini di KCT, di buku rekening atau KTP. Yang ini, sebelah kiri teman-teman. Sebelah kanan teman-teman adalah dokumen permasalahan. Saya ingin menyeratakan atau menyamakan bagaimana sih cara periksa tanda tangan ketika juga tanda tangan ya. Kan nanti ketika kita periksa dokumen, kan nanti ada tahapan, pertama kita periksa kertas. Habis kertas baru isi. Habis isi baru cetakan ada perubahan atau tidak ada penghapusan. Selesai dari isi selesai, baru bagian tanda tangan. Ya, nah, ketika di bagian pemeriksaan tanda tangan, misalnya ini dokumen diperiksa, nasabah A di tahun 2023. Ini saya memberikan contoh nanti ketika ada case tidak enak akurasinya. Pak, kami ada kasus Pak. Ini kejadian di tahun 2023. Nasabahnya Mr. A. Nasabah Mr. A. Nah. Terus bagaimana Pak kita periksanya? Oke, berarti saya butuh pembanding tanda tangan si Mr. A itu. Pak, kasus 2003. Pembandingnya tahun berapa aja Pak? Nah, kita butuh 3 pembanding. 3 pembanding. Di tahun yang sama, di tahun 2023. Di tahun sebelum 2022, di tahun sesudah 2024. Minimal 3. Clear ya? Minimal 3. Dan itu harus secara fisik. Harus difoto. Jadi ketika nanti ada kasus misalnya, ya Bapak ada di Medan, Pak. Di Medan, Pak. Ini bisa dipaketin, bisa juga difoto. Ketika secara teknis sudah dilengkapi, sudah clear, karena tahapan pemeriksaan. Bagaimana cara memeriksanya? Kalau seorang grafologi itu nggak perlu lagi dipembanding. Cukup untuk tanda tangan, kita sebenarnya apa? Terus seorang grafolog. Ini ada nyoret-nyoret ya dulu ya. Jangan dicoret-coret dulu monitor. Lanjut lagi nih. Pak, bagaimana cara periksanya? Sama teman-teman. Kalau dalam membandingkan tanda tangan, ada tiga tipe. Ada 3 tipe. Ada 3. Ada yang pertama adalah langsung dibandingkan. Yang pertama, saya catat sini ya. Yang pertama adalah ini 1. Nah, langsung bandingkan. Langsung bandingkan. Nah, di sana ini bagian. Bandingkan antara kita yang dipermasalahkan dengan si spesimen atau KT. Terus yang kedua adalah ya tadi saya ingin tadi teman-teman memilih. Yang pertama adalah langsung dibandingkan. Tapi yang kedua beda. Mana yang kedua? Yang kedua adalah dilihat si yang dipermasalahkan, baru ini spesimen langsung bandingkan. Beda nggak caranya?
Yang satu kedua. Kalau yang pertama langsung bandingkan. Kalau yang kedua, lihat yang dipermasalahkan, baru spesimen dibandingkan. Berarti di sini adalah IT dulu, baru ke spesimen. Nah, kalau yang ketiga lain, ketiga, dia lihat spesimen dulu, baru ke yang dipermasalahkan. Nah ini. Jadi dia lihat si pembanding dulu nih spesimen, baru yang dipermasalahkan. Beda enggak ya? Yang pertama nih, langsung bandingkan. Yang kedua, lihat yang dipermasalahkan dulu, baru bandingkan dengan pembanding. Nah, kalau yang terakhir dia lain. Lihat pembanding dulu, baru dia bandingkan. Nah, pertanyaan saya sama teman-teman di sini, seringnya di nomor mana? Jadi nanti saya berikan, Pak, baiknya yang mana, Pak? Yang secara forensik. Buat teman-teman tadi, gimana? Nomor berapa biasanya? 1, 2, atau 3? Monitor. Halo? Nomor berapa sayangnya? Jadi yang pertama itu saya memberikan clue ya, secara teori forensik habitnya, Pak, kami biasanya langsung bandingkan, Pak, langsung bandingkan. Atau Pak, kami sering lihat si yang dokumen permasalahan berbanding baru bandingkan. Atau Pak, saya seringnya perlu pembanding dulu, habis pembanding baru kita bandingkan. Kira-kira teman-teman seringnya yang mana seringnya? Coba, seringnya mana seringnya? Kalau monitor langsung bandingkan, lihatin permasalahan baru banding, atau pembanding dulu baru dibandingkan. Monitor. Mana teman-teman? Belinya yang mana? Halo? Halo monitor. Paling banyak yang mana? Halo? Bandingin, Pak Bang. Ya, yang dibandingin itu langsung dibandingkan, Pak ya? Pak Ridho Niko Wibowo. Ya, berarti dokumen yang dipermasalahkan dengan pembanding langsung dibandingkan. Ya, langsung. Oke, langsung pertama. Langsung. Yang lain coba saya mau tahu SOP internal, karena saya kadang diminta pada jasa keuangan untuk Pak gimana sih format SOP yang baik ketika pemeriksaan dokumen dan juga tanda tangan kepada beberapa transaksi. Oke. Tadi pertama langsung bandingkan. Tadi Pak Niko ya. Pak Ridho Niko. Pak Ridho Niko. Lagi yang lain silakan monitor. Mana? Apa benar salah nggak masalah. Kita coba cari mana sih teori yang sesuai dengan forensik dokumen. Salah satunya bagaimana? Coba monitor. Ada nggak? Halo, monitor. Ada nggak? Oke. Nomor 2 ada yang milih nggak? Nomor 2 atau nomor 3? Silakan. Ada nggak? Halo. Kalau Mbak Nelta, Pak Widi, Mbak Eka, kalau Pak Saifuddin Ansori, Pak Dimas, atau Pak Dedi, Pak Arming, Bu Indah, Muhammad Haikal, Pak Feli, Mbak Alfa, seringnya apa tuh? Ada 3 poin. Yang pertama adalah langsung bandingkan. Ini saya akan berikan teori bagaimana secara forensik bisa tanda tangan. Yang pertama dia bandingkan, langsung bandingkan. Yang kedua adalah dia lihat dokumen permasalahan, baru bandingin dengan spesimen. Yang terakhir, lihat spesimen dulu. Udah lihat, baru bandingkan ke yang nomor 2. Nah, saya ingin menanyakan kepada teman-teman ini, habit keseharian ketika meriksa tanda tangan bagaimana? Oh, tadi Pak Riko bilang langsung bandingkan. Pak Ridho Niko. Langsung bandingkan. Kalau yang lain gimana monitor? Halo? Biar nanti kita satu suara nih. Nanti nextnya biar lebih dalam untuk bisa. Gimana? Sayangnya gimana? Mbak Lia, Bu Armi, Pak Saifuddin, Mbak Claudia, Mbak Nelta, Pak Andri, monitor, Pak Edi, Bu Lucy. Lihat dokumen spesimennya dulu, Pak. Spesimennya dulu, Pak. Lihat spesimennya dulu, Pak. Ya, Pak, yang nomor bandingkan dokumen dengan spesimennya, Pak. Gimana? Gimana, Lihat Pak? spesimennya dulu, Pak. Lihat spesimennya dulu. Kalau yang lain, juga kan ada 2 opsi nih. Ada yang langsung bandingkan. Yang tadi ada lihat spesimen dulu. Oke, ada baru 2. Ada lagi yang nomor 2, ada yang milih nomor 2. Dia lihat dokumen permasalahan, baru spesimen bandingkan. Jadi ada 3 tadi cara. Yang pertama langsung bandingkan. Yang kedua lihat dokumen dipermasalahkan, ada dokumen permasalahan, baru bandingkan. Yang terakhir lihat spesimen dulu, baru bandingkan ke yang dipermasalahkan. Pertanyaannya adalah mana yang benar? Ya enggak? Betul nggak? Right?
Benar nggak? Pengen tahu nggak yang benar tuh bagaimana? Pengen tahu? Halo? Nah, Pengen. kasih tahu nggak? Kasih tahu nggak ya? Oke, kita kasih kayak ini. Menurut forensik dokumen, ya, dalam periksa tanda tangan langsung proses ketandatangan, karena tahap pemeriksaan itu pertama kita kertas dulu, isi semuanya, cetakan semua clear, baru ke tanda tangan. Nah, ketika di posisi bagian tanda tangan diperiksa adalah mana yang dilihat? Yang dilihat adalah yang tadi Pak Ahmad Lufi benar. Yang dilihat adalah pembanding atau spesimen dulu. Pembanding spesimen. Kenapa? Kenapa kita harus lihat pembanding? Kenapa? Karena jadi ketika nanti ada case kasus, kita mau coba periksa secara internal, ya. Dokumen permasalahan jangan dilihat dulu, ditaruh. KTP, KCT, terus buku rekening, itu dilihat. Dilihat dulu. Dilihatnya apa? Dilihat adalah behavior atau kebiasaan dia nulis. Nah tadi Pak, orang ini berubah ya. Dari berubah-berubah dilihat behaviornya, kebiasaan dia. Dari dia berubah-berubah, kita lihat ciri khasnya. Dari berubah itu kita lihat adalah keidentifikannya atau DNA-nya dia. Cirinya dia. Contoh kayak ini nih. Oh, Pak Hendro itu cirinya, misalnya maaf di sini ada tanda, itu cirinya dia. Oh, Pak Hendro itu suaranya kayak begini. Nah, kalau nanti ada case itu yang kita ada si spesimen pembandingnya dulu, yang aslinya dulu. Yang dipermasalahkan jangan dilihat dulu. Diabaikan dulu. Spesimennya, KTP-nya, KCT-nya sama buku rekening. Karena kita berangkat dari yang aslinya dulu. Kalau teman-teman langsung bandingkan, itu pasti fatal. Karena kita belum ada bekal ciri-ciri dari yang aslinya. Kita nggak ada pegangan, nggak ada base atau dasar bahwa aslinya seperti apa behaviornya. Jadi kalau nanti ingin memeriksa suatu tanda tangan, yang pertama kali yang diperiksa, yang dilihat adalah si pembanding spesimen. KCT-nya, KTP-nya, buku rekeningnya, kita lihat di bagian tanda tangan itu. Oh, ciri dia begini. Ciri khasnya begini. Oh, bagian tebal tipisnya di bagian ini. Tapi nanti ada istilah tadi, istilah grafonomi inilah yang akan membedah tulisan tangan, baik secara umum maupun khusus. Nah, nanti ketika secara kita training, nanti kalau misalnya mau ada training, bahasa-bahasa grafonomi, bukan grafologi ya, atau secara unsur grafis umum maupun khusus akan kita berikan, karena yang mahal di bagian grafonomi ini. Karena tidak ada buku atau lembaran dimanapun tentang unsur grafik grafonomi ini. Nah, nanti disitulah teman-teman akan melihat secara umum maupun grafis dari dia awal taruh pena sampai dengan angkat pena. Apa cirinya? Gitu. Nanti kita next, karena ini karena waktu juga ya. Nanti kita lihat secara bedanya. Saya kasih sedikit clue adalah dilihat adalah fallacy shading. Pak, bagaimana cara cepat tulisan itu asli atau palsu? Nah, yang dilihat adalah fallacy shadingnya atau tebal tipisnya atau halus kasarnya satu tarikan. Di mana itu? Itu adalah tebal tipisnya. Nah, di bagian pembanding dulu dilihat ya, bagian pembanding atau spesimen atau KCT. Teman-teman lihat, oh dia bagian tebalnya ketika bagian depan misalnya. Nah, itu behavior dia, kebiasaan dia. Nanti kita lihat sama yang dipermasalahkan. Sama nggak tuh dia di depan juga? Oh Pak, bagian tipisnya di bagian belakang, kayak gini tipisnya. Sama nggak? Sama, karena satu aja berbeda shading, itu pasti berbeda no identik, karena beda behavior. Nah, ingat, kalau dalam periksa tanda tangan tidak fokus kepada bentuk dan desain. Nah, ini berbeda dari mana? Jadi gini, karena yang kita minta nih pada nasabah, Bapak harus sama persis, harus sama bentuk desainnya. Kalau meriksa tanda tangan nggak fokus kepada bentuk atau desain, tidak. Yang kita fokuskan adalah behavior, kebiasaannya. Karena kita kadang terjebak kalau periksa tanda tangan itu fokus pada bentuk dan desain. Kalau kami forensik dokumen tidak, kami nggak fokus kepada bentuk desainnya. Tapi yang kita tembakin adalah tentang behavior, kebiasaannya. Dapatnya nih behaviornya kepada bagian dipermasalahkan. Sama nggak dengan behavior yang kita periksa? Karena kenapa?
suatu tanda tangan dinyatakan itu adalah menggunakan alat tulis atau pulpen, pensil, bolpen, spidol, dia buat tanda tangan sinektur, maka bentuk desainnya harus berbeda. Oke, clear ya? Ketika seseorang buat tanda tangan menggunakan alat tulis, bentuk desainnya harus berbeda. Karena apa? Dia produk hidup. Tapi kalau ada dua tanda tangan, bentuk dan desainnya sama persis dan sebangun, itu pasti palsu. Karena tanda tangan produk hidup, alat bergerak, nggak ada orang gerakan sama. Tapi kalau nanti kita periksa tanda tangannya dua persis sama persis sebangun, sama banget buat tanda tangan itu pasti palsu. Karena seorang tidak akan bisa sama persis sebangun, nggak bisa. Karena tanda tangan itu adalah produk hidup, harus berbeda-beda bentuk desainnya, gitu. Oke, jadi kan makanya ini pola lain kan, karena orang umum pasti baca begitu. Anda tanda tangan melakukan itu pasti sama bentuknya, enggak. Karena di kita referensi itu seseorang nggak akan sama persis dalam buatan tanda tangan. Bisa sama bisa, tapi kalau dia udah jutaan atau ribuan tanda tangan bisa sama persis, tapi itu capek, gitu. Maka nggak bakal mendekati, tidak akan sama. Gitu. Kalau ada tanda tangan sama persis sebangun, itu pasti palsu karena dia copy ke copy, produk mati, reproduksi namanya, print, scan, dan cap stempel. Gitu. Clear ya? Ya. Jadi ini saya kasih salah satu tip untuk keamanan dalam transaksi. Dalam transaksi apapun, minta si nasabahnya jangan satu tanda tangan, harus dua. Ya, dalam transaksi apapun, minta 2 kali tanda tangan. Kenapa? Karena kalau hanya satu, itu nggak kelihatan ini produk hidup atau mati. Clear? Ingat. Jadi minta suruh tanda tangan, minta 2 kali tanda tangan. Agar dia melakukan 2 kali melakukan itu. Tapi kalau si pelaku kejahatan dia gunakan print, berarti dari satu itu di-copy lagi, ditaruh lagi ke bagian lain. Berarti dia sama persis sebangun. Itu pasti palsu. Ya. Atau dipegang tadi diraba, itu pasti palsu. Nggak, kalau tidak ada terasa. Siap ya? Jadi itu salah satu tip kalau nanti ada transaksi, gunakan minimal 2 kali tanda tangan. Siap, ada question, pertanyaan? Sebelum saya lanjutin, monitor, teman-teman, ada? Enggak? Pak Hendro, berarti untuk tanda tangan tadi, Budi lagi Pak Medan. Sorry Pak, kalau saya agak... Yang mana Pak? Yang mana Pak? Terkait dengan tanda tangan tadi Pak, berarti kalau kita membuktikan tanda tangan, misalnya gini Pak, kita kan tidak hafal nih. Tidak hafal nih seluruh nasabah-nasabah kita yang datang nih Pak. Misalnya dia udah lama nggak datang, transaksinya ini rekening dorman, rekening tidur puluhan tahun. Ya, betul. Nggak datang nasabah itu, datang membawa kebetulan orangnya sudah berumur mungkin ya, dia berdampingan dengan anaknya, tanda tangan. Ini tanda tangan di awal dengan tanda tangan sekarang ini berbeda gitu loh, kita lihat. Bagaimana kita membuktikan bahwa tanda tangan ini yang dulunya itu diberlakukan oleh orang yang datang pada 15 tahun yang akan datang itu. Itu kan sangat sulit kita memastikan ya. Sementara karyawan-karyawan kita itu kan juga bertukar-tukar, atau katakan ada yang pensiun, ada yang ini, ada yang itu. Kan susah mengenal nasabah yang. Sementara nggak mungkin nasabah kita suruh tutup rekening, tapi tiba-tiba dia datang dengan udah berbeda gitu. Wajahnya, ininya susah kita, karena kita juga nggak ahli-ahli kali dalam meneliti orang semua begitu banyak nasabah kita. Nah ini mungkin perlu kita kasih tip Pak Hendra. Mumpung waktu ini ada di kita, saya lebih banyak menanyakan daripada praktek daripada teori ini Pak. Saya mumpung waktu ini saya pakai waktu untuk banyak bertanya, karena kalau teorinya bisa dibaca, bisa di ini. Tapi pengalaman-pengalaman dari Pak Hendro-nya perlu kita dapat. Untuk tip kita, kalau teori saya bisa baca lah, bisa buka bagaimana. Tapi kalau yang pengalaman ini kan nggak bisa kita dapat dengan orang yang langsung kebetulan Pak ini. Nah ini gimana kita Pak dengan orang yang buka pada 15 tahun yang lalu tiba-tiba datang, kita memastikan tanda tangannya pasti berubah, orangnya juga berubah. Gimana kita bisa, tipnya apa yang bisa menjadi ini, mungkin Pak Hendro yang menjadi
saya kasih tip Pak Hendro. Sorry Pak, saya agak nanyanya agak banyak Pak. Putra Bapak. Malah bagus Pak, memang itu Pak. Jadi yang pertama itu bagus sekali Pak. Memang ini yang terjadi di dunia jasa keuangan. Mau itu asuransi, mau itu perbankan, mau itu koperasi, BMT dan lainnya. Ketika nasabah atau klien kita atau pemegang polis mengajukan di tahun 2005, 2005. Dia transaksi di tahun 2024. Pembandingnya mana? Gitu kan? Di buku rekening. Saya ingat ini adalah terjadi kekeliruan dalam pemahaman forensik dokumennya gini. Seorang supervisor atau seseorang membuat kebijakan itu belum berdasarkan framework forensik dokumen. Kenapa? Teorinya adalah seseorang 5-10 tahun ke depan itu pasti berubah. Clear ya? 5-10 tahun itu berubah tanda tangannya. Oke. Nah, 5 akan berubah. Kenapa teorinya? Karena apa? Dia pasti karena faktor kesehatan. Satu, kesehatan. Kedua, faktor psikologi. Faktor siapa membanyak kesehatan seorang atau faktor tentang psikologinya. Apalagi tentang masalah pribadinya gitu. Atau usia juga, usia. Maka dia berubah. Nah, karena teori ini nggak dipegang oleh kebijakan, maka kekeliruan dari teman-teman dalam ada nasabah atau pemegang polis, kita sering adanya pengkinian data, right? Ya, sering pengkinian data tentang alamat, usia, tempat tinggal, itu ada pengkinian data untuk para nasabah. Namun ada satu yang belum diminta, pengkinian apa? Pengkinian spesimen, ya. Nanti dia dikelirkan semua nih, ketika setelah dari ini ya, karena habis ada webinar ini, oh ternyata teori memang ada berubah nih, tanda-tanda nggak pernah nggak akan sama terus walaupun 10 atau 20 tahun ke depan. Ada perubahan karena usia, kesehatan, psikologi dan semuanya itu. Maka satu yang kita ambil titik tembaknya. Ini pertanyaan bagus apa? Yaitu pengkinian spesimen. Ya, pengkinian spesimen. Jadi setelah ini minta nih sama nasabah yang sudah 10 tahun atau 5 tahun yang sudah menjadi nasabah kita atau menjadi pemegang polis kita. Minta pengkinian spesimen. Minta pengkiniannya. Clear ya? Karena ini hal ini yang kita temukan adalah bahkan tidak ada melakukan itu dari teman-teman jasa keuangan. Tidak ada pengkinian spesimen. KCT-nya dirubah atau buat berita acara. Berita acara bahwa inilah tanda tangan di tahun 2024. Inilah tanda tangan di tahun 2025. Nasabah ini ya. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa inilah tanda tangan dia. Karena ada juga orang ini KTP sama tahun sekarang itu berbeda. Saya pernah kejadian dari setelah training dari ini, WA ke saya, Pak, ini nasabahnya, ini KTP-nya, ini hadir, tapi sekarang tanda tangannya ini tanda tangan dia atau bukan? Saya periksa, hampir beda John. Saya contohkan ya. Kalau saya buka dulu filenya, saya contohkan filenya ntar Pak Palembang ya, Padang. Nah, ini saya contohkan real kejadian berbeda sudah berapa tahun. Ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, bayangin, di bawah itu adalah KTP di tahun 2012. Yang di atas yang mau ditransisikan di tahun 2023, nggak usah tahun lalu. Itu dari Palembang, saya ingat, cabang Palembang, Pak izin, tolong bantu saya Pak, waktu setelah training itu. Pak izin, ini KTP spesimen. Ini tanda tangan mau kita transaksikan Pak, hasilnya apa Pak? Oke, saya cek. Coba cek sama-sama. Sama beda, coba kita cek sama-sama. Desainnya lain, di bawah tremor apa semua. Terus saya bilang, oh Pak, ini positif, ini dia tanda tangannya. Ini identik tanda tangan si orang itu. Oke. Itu sebagai contoh walaupun berubah dikit tapi itu adalah dia. Nanti saya kasih trik-triknya dalam ada nanti kita pakai ilmu grafonomi, kita nanti ada ilmu superimposing, nanti kita ada ilmu lain, nanti teman-teman bisa lebih dalam gitu untuk periksa ini kita yakini tanda tangan dia.
kita kasih tip. Tadi clue-nya ya. Clue-nya adalah setelah ini minta nasabah yang 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu minta spesimen, pengkinian spesimen. Pak, tapi gimana ketika ada kasus tahun ini Pak 2024 kita nggak ada spesimen, ya gitu. Selama dia masih hidup, maka minta dia tanda tangan di depan kita. Gitu. Namanya pembanding requested. Jadi itu bisa menjadi bahan pembanding. Selama dia masih hidup, minta si nasabah itu buat tanda tangan. Jangan satu ya, minimal 5 atau 10 buat tanda tangan depan kita. Namanya berita acara tanda tangan pembanding semester A. Di bawah kotak-kotak, nah, dia tanda tangan 9 atau 8, lalu dia tanda tangan di bawah. Ini tanda tangan dia. Nah, tanda tangan itu bisa menjadi periksa ketika dokumen dipermasalahkan. Kita bandingkan, itu bisa. Ya. Nah, selamat siang Pak, selama ini kami berpotong pada rancang bangun tanda tangan yang harus sama. Bagaimana cara meyakinkan bahwa pihak bank bahwa tanda tangan tersebut otentik? Ya. Nah, makanya ini yang harus kita sama-sama berubah. Bahwa yang sama itu belum tentu dia identik. Yang sama itu belum tentu identik. Kita nggak fokus pada desain, enggak. Kita fokus pada behavior. Bagaimana meyakinkan? Tadi nanti ada unsur grafonomi namanya. Kita dalami nanti periksa secara unsur grafis umum maupun khusus. Gitu. Bagaimana umum khusus ini yang akan kita bedah dari kemiringan, dari kerapatan, dari presiden ini halus kasarnya, dari dia elikmen kedudukan, sampai ke dari taruh pena, sampai dengan ngangkat pena. Nanti pas di hari H nanti Pak, misalnya nanti kita ngadakan, kita nanti sama-sama Pak. Ya, seperti itu. Online maupun online. Karena kemarin waktu COVID itu, kami sempat 2 hari mengadakan training secara online, khususnya forensik dokumen. Tapi itu banyak praktek. Banyak praktek kalau online. Dan juga offline, kalau juga sama 2 hari. Itu juga sama, banyak praktek. Kita periksa dokumen, baik dokumen maupun tanda tangan dan paraf. Itu nanti kita periksa tulisan tangan sama tanda tangan. Trik-triknya tulisan tangan, tanda tangan. Bahkan sampai mengungkap kasus gimana sih sebenarnya pelakunya. Gitu. Clear. Clear ya? Ada lagi pertanyaan? Monitor? Pak, siapa nih yang MNC Bank sudah jelas belum Pak? Tadi yang bertanya tadi sudah jelas belum jawabannya? Nah, jadi kalau Budi cabang Medan Pak. nggak, jadi ini MNC Bank apa ya? Selamat siang. Selama ini kami berpatokan pada rancang bangun tanda tangan yang harus sama. Gimana caranya meyakinkan bahwa pihak bank bahwa tanda tangan tersebut adalah otentik seperti itu. Nah, jadi kalau sama nanti ada Pak, ada namanya grafonomi, nanti kita berikan. Tapi kalau nanti ada case, amit-amit yang case, pernah saja nanti hubungin one point, ini benar atau tidak, nanti kita periksa sama-sama seperti itu. Saya juga kemarin sempat gitu Pak ke Medan Pak, BPD Medan, tapi training masalah investigasi Pak. Saya terakhir itu 2023 ke BPD Kalteng, tahun 2023. 2023 bulan Maret saya ke BPD Papua atau pernah kasih juga Papua. Oke, mungkin ada question lagi yang lain biar kita lebih dalam. Oke, ini saya berikan contoh-contoh kasus perbankan ya. Nah, ini. Ini case-nya di tahun 2010. Ini sudah validasi cek. Di atas adalah tanda tangan yang mau diperiksa, sedangkan di bawah 2 itu adalah pembanding. Ini kelihatan sekali bahwa tanda tangan itu berbeda. Tapi sudah validasi. Ini ada perbedaan sangat jelas. Jelasnya di mana? Bedanya adalah bahwa di sini ini nama skill ya, kelancaran. Di sini 2 pembanding ini tanda tangannya lancar, nggak ada bagian tremor, kaku atau gemeter. Kalau ini banyak banget ya, ada gemeternya, ada kakunya, ini gelombang-gelombang. Ini namanya tremor. Nah, kasus ini yang sering terjadi adalah di daerah perkotaan. Kenapa perkotaan? Karena perkotaan itu pasti pembanding itu pasti dia lancar tulisannya.
karena dia sering menulis perkotaan. Tapi kalau yang si pelaku itu tanda tangannya dia pasti tremor karena dia masih kaku. Tapi kalau di era pedalaman, dia dibalik malah. Pembandingnya nggak skill, nggak lancar, tapi si pelaku nirunya lancar. Paham ya? Kalau dia di TKP tempat lokus, kalau di era perkotaan, itu pembanding pasti lancar. Tapi si pelakunya nggak lancar. Tapi kalau di area desa, pertanian, kan dia jarang nulis tuh si nasabahnya, pasti tremor tuh. Tapi si pelakunya karena dia sering nulis, makanya dia lebih lancar. Itu kebalik jadinya. Jadi itu yang kita temukan ketika case di teritorialnya di perkotaan dengan yang di pedesaan atau yang jarang menulis. Itu berbeda itunya apa case-nya nanti. Terbalik skillnya, kebalik dari skillnya. Mana nih? Ya, ini saya sama nih. Ini case-nya di ini kok nggak bisa hapus ya. Nah, nih. Ini sama nih sudah validasi 7 juta. Nah, ini sama-sama hampir skill di depan, tapi belakangnya unskill belakangnya. Nah, ini RTGS sebesar 350 juta. Nah, ini tanda tangan yang mau diperiksa. Nah, ini coba nih. Nah, ini pembandingnya. Oke. Jadi 3 ini, yang di bawah 3 ini, ini adalah pembanding atau spesimen. Pembanding atau spesimen. Oke. Terus bagaimana periksanya? 3 ini kita cari behavior atau kebiasaannya dia dalam membuat tanda tangan. Apa yang mencolok dari behavior dia? Saya kasih clue ya. Kita lihat. Biasanya dalam pemalsu, dia pasti keliru di bagian pertama. Ingat ya, si pemalsu biasanya keliru di bagian depan. Biasanya. Karena apa? Dia awal start. Atau dia pasti dia awal tuh apa dia kurang lancar, apa dia salah start, atau dia salah bentuk atau apa. Biasanya bagian depan. Biasanya. Ini kita lihat. Kita sama-sama mencari behavior si pembanding. Apa behavior dia, kebiasaan dia. Ini. Bagian depannya ini tuh. Seperti M. Bagian depan. Habitnya. Behavior dia ini adalah ketika dia start ke atas, ini di tengah-tengah. Antara kaki awal sama yang di bawah. Jadi antara titik sini sama titik sini, ini dia atas sini. Tidak datar. Oke. Datar. Oke. Sedangkan Putus ya Masnya. Iya, Bapak ditunggu sebentar karena Pak Hendro ada jaringannya kurang ya. Jadi ditunggu sebentar untuk join kembali. Mau Mas, mengingatkan kembali Bapak Ibu, silakan untuk di absensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Untuk linknya sudah saya share ke kolom chat. Karena ini sifatnya wajib untuk mendapatkan sertifikat pelatihan dan juga soft file dari materi pada pagi hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu untuk di absensi. Bagi yang belum absensi, ini sifatnya wajib untuk mendapatkan sertifikat pelatihan dan juga materi pada pelatihan ini. Terima kasih. Mas Dodi, kami coba tadi absen ini waktu di submit minta registrasi. Nah, kami coba klik registrasinya itu untuk jadwal training. Apa saya udah coba tadi ke link ini? Oke, boleh. Nanti saya coba cek dulu ya Pak ya. Nama Bapak udah masuk atau belum? Mas, ya. Dicek Mas ya. Oke. Sama Pak Sony juga tadi. Tolong dicek Mas Dodi, jangan lari.
Oke. Pak Hendro. Oke. Nah, di sini sebagai contoh adalah kita periksa nih tentang pemeriksaan tanda tangan si yang kita periksa. Nah, saya lihat dulu ini case-nya. Nah, ya, kita sama-sama periksa yuk. Pak Hendro, mohon maaf Kelihatan boleh diulang dari yang terputus tadi, Pak? yang terputus tadi ini nggak apa-apa, ini aja dulu Pak. Ini saya ini dulu. Nanti saya kasih contoh hasil pemeriksaan yang ini. Oke. Ini saya garis merah ya, garis merah. Silakan nanti yang sebelah kiri adalah dokumen yang dipermasalahkan. Sedangkan sebelah kanan yang ada di batas merah ini, ya, adalah dokumen pembanding. Bagaimana cara periksanya? Di sini kelihatan bahwa tanda tangan pembanding di sini ya, pembanding nih, pembanding ada berapa pembanding ini? 2, 5, 8 pembanding. Nah, secara sekilas 8 pembanding ini mempunyai behavior atau kebiasaan yang desain berbeda-beda. Coba dilihat, berbeda-beda nggak? Nih, desainnya lain-lain. Nih, desain lain-lain. Tapi di sini kita menemukan behaviornya dia. Bahkan kita bisa dapat ternyata perbedaan itu menjadi perbedaan yang konstan. Contoh nih, perbedaan konstan di sini. Ya. Karena si pembanding berbeda-beda. Ini kadang dia begini, kadang dia begini kan. Ini kadang nggak ada itunya kan. Ini malah bentuk loop begini. Ini seperti ini. Lihat. Terus yang kedua adalah ini kadang terputus. Ini terputus ini kan. Putus. Ini kadang dia bikin loop, bikin loop. Ya. Ada yang putus, ada yang enggak. Ya. Nah, ternyata kita punya kesimpulan di sini. Nah, saya ini ya, lagi. Nah, di sini. Nah, kita punya kesimpulan. Tanda tangan KID atau yang diperiksa dan tanda tangan KS sama-sama simplifikasi penyederhanaan tarikan. Sama berbeda. Dia menyederhanakan apa? Pada bagian akhir tanda tangan. Bagian akhir tanda tangan dengan tarik membentuk huruf J. Ada J yang utuh, ada J yang terputus. Ya, sama-sama nih. J yang terputus sama J yang nyambung. Yang kedua, bagian atas akhir yang loop tadi yang saya tandain tuh. Membentuk loop atau bulatan, sedangkan yang lain membentuk abortive loop, nempel dan ini. Jadi habitnya yang kita ambil, bukan desainnya, habitnya. Si tanda tangan ini desainnya emang lain. Karena waktu itu saya ada si nasabah ini menyangkal. Dia menarikkan 2 lembar, yang satu 150 juta, satu 100 juta. Laporkan dia nggak merasa menarik. Akhirnya OJK menjadi benar, dia diminta pihak ketiga yang kita nyanyikan. Nah, di sini ternyata dia behaviornya itu sama, membuat simplifikasi di bagian akhir dan simplifikasi di bagian akhir atas yang buat loop tadi. Clear? Sip?
Terus saya ini kan lagi satu lagi case-nya, ya, case lagi satu. Saya share lagi ya, sedikit ya. Nah, ini tanda tangan ini ya. Ini ada 5 ya. 5 tanda tangan diperiksa. Ini pembandingnya. Coba dilihat. Sama kayak tadi dia habitnya. Desainnya itu ada yang nyambung. Ada yang bentuk R penuh. Ada yang bentuk seperti D, delta. Jadi, nah. Terus ada juga yang putus. Kita lihat di hasil pemeriksaan aja ya. Hasil pemeriksaan. PDF. Ini apa? Saya ingin menunjukkan bahwa periksa tanda tangan itu tidak fokus kepada desain, tapi fokus kepada behaviornya, kebiasaannya. Ya, bahwa tanda tangan itu nggak fokus pada bentuk, tapi fokus kepada behavior atau kebiasaan. Nah, ini ya. Di sini kelihatan kan bahwa ini ada 6 ya, 6 tanda tangan yang diperiksa. Nah, tanda tangan ide atau yang dipermasalahkan, tanda tangan pembanding sama-sama memiliki tanda tangan tidak konstan atau sering berubah-ubah. Namun memiliki behavior kebiasaan yang sama, yaitu pertama posisi loop. Posisi loop depan ada bagian atas tanda tangan dan bagian tengah loopnya. Nah, ini bagian atas, ya. Ini bagian tengah sama tengah. Sini ya loopnya ini, maksudnya yang ini. Lihat posisi loop. Ini posisi loopnya bagian atas. Ini di bagian tengah. Loop ini di atas, posisinya di bagian tengah. Ketika dia ngebentuk loop. Jadi ada yang bagian atasnya loopnya lebih cenderung ke atas. Kalau ini cenderung ke tengah-tengah. Ini lebih cenderung ke atas, ini cenderung di bagian tengah-tengah. Terus yang kedua, tanda tangan dipermasalahkan memiliki satu bagian dan ada 2 bagian. Di mana tarikan tanda tangan ada bagian terputus dan tidak terputus. Nah, ada yang terputus, ada yang enggak. Ya. Ini ada bagian terputus di sini ya nih, bagian kaki bawah ini nih. Kaki ini bawah. Oh, ini dia tidak terputus, nyambung. Ini terputus. Nah, ini nyambung. Berarti behavior yang tidak konstan yang sama-sama. Terus bagian akhir tanda tangan D, ini bentuk D, ini D, ini bentuk R. Ini sama-sama D, ini sama-sama R.
Oke, jadi di sini sekali lagi tidak fokus kepada bentuk, tapi behaviornya dia. Di sini sama-sama nggak konstan dia tanda tangannya, namun kita nemukan behaviornya. Itu case-case yang konsultasi ke kita buat berita acara, kita kirimkan. Itu berita acara kita kirim pada teman-teman ketika meminta tanda-tanda secara teknis laboratorium forensik. Nah, kami berikan itu hasilnya dan nantinya bisa dipakai di internal maupun ke ranah hukum. Jadi saya bisa dapat menjadi saksi ahli ketika di proses peradilan misalnya, atau secara off the record di dalam. Biar bukan itu, mungkin ada pertanyaan, question sebelum kita akhiri karena kita sampai jam 11. Ada pertanyaan, monitor? Ya mungkin nanti saya coba untuk pada teman-teman memberikan e-book secara gratis. Nanti saya berikan ke Pak Doni. Itu ada 30 lebih lembar. Nanti teman-teman bisa baca gitu tentang dunia forensik dokumen. Ya saya lagi mencoba untuk buat bukunya. Jadi nanti teman-teman bisa minta ke Mas Doni materi tadi sama e-book saya ada 32 halaman. Teman-teman bisa baca tentang e-booknya, didapat secara gratis, nggak masalah. Nanti silakan. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau adakan free webinar tentang cyber, tentang investigation, atau tentang corporate investigasi, atau panduan saksi ketika di BAP, atau tentang forensik dokumen, atau bedah kasus, nah silakan hubungin One Point untuk sejam 2 jam untuk kita sama-sama sharing. Itu karena saya spesialisasinya di investigasi dan forensik dokumen. Atau misalnya kejahatan mesin ATM. Dulu itu di tahun 2000 berapa sih? Investigasi. 2019. 19 itu kadang saya diminta untuk memberikan materi corporate investigasi gitu, investigasi. Gitu. Terus di tahun 2000 berapa ya? Kemarin bulan 2024 itu saya diminta menjadi juri lomba investigasi di salah satu company tahun 2023 dan 2024. Saya men-setting ruangannya ada olah TKP-nya. Jadi itu ada 179 anggota jadi 37 kelompok. Nah, itu kita ngadakan lomba investigasi. Kalau misalnya teman-teman mau mengadakan training investigasi juga bisa. Saya bisa berikan itu biar nantinya ahli atau expert adalah menangani satu kasus di internal. Tapi nanti forensik dokumen akan saya berikan sedikit tentang forensik dokumen pemeriksaan. Kalau emang Pak, kami butuh dua-duanya Pak, investigasi forensik dokumen, boleh kita buatin 2 hari sepadat-padatnya. Jadi kasus bedah masalah forgery. Atau Pak 3 hari digabung Pak, ada forensik dokumennya, ada panduan saksinya, ada forensik dokumennya, boleh kita buat 3 hari 2 hari, boleh kita ini kan. Gitu. Atau Pak, kami di perbankan jasa keuangan mau bikin Pak corporate investigation, boleh nanti saya bikin teman-teman menjadi mandiri karena gini, corporate investigation dengan corporate security atau corporate audit itu berbeda. Ini saya ini lagi ya. Saya pernah kemarin ngisi itu tentang materi investigasi. Kebetulan pesertanya adalah seluruh auditor. Nah, saya tanya, peran fungsinya auditor apakah mengungkap kasus? Atau apakah auditor mempunyai peran dan fungsi mengungkap kasus? Nah, ternyata saya cek peran dan fungsi auditor itu tidak ada satupun sebagai pengungkap kasus. Tapi mohon maaf, pimpinan latah. Ketika ada kasus, justru investigator untuk mengungkap kasus. Karena perlu ada corporate investigation. Yang peran fungsinya adalah mengungkap kasus atau pembuktian. Tapi investigasi ada 4 fungsi. Yaitu pengungkapan, pencegahan, perubahan sistem, dan juga riset atau penelitian. Nanti ada tipologi kejahatan di masing-masing di wilayahnya. Nah disinilah akhirnya ketika saya selesai training dari para auditor itu, ternyata ada kasus, ada case. Pak izin, kami ada kasus, kami minta OTT dan pembuktian. Oke, kita laksanakan. Kita kurasi, OTT tata tangan. Di kurasi dengan Mabes dan Polda. Clear. Pelakunya ngaku. Ini perusahaan nasional nih, sampai perusahaan itu di luar negeri. Gitu. Karena saya ngisi para auditor itu.
Ada kasus itu korporasi kita. Ada kan OTT, pelakunya aku nih. Kalau saya memberikan 21 miliar, dan pelakunya adalah orang dekat dengan pemilik. Ketika kita sudah OTT, sudah ditangkap, sudah kita buat laporan polisi, BAP dan dia mengaku. Dan ternyata apa yang terjadi ketika pembuktian di lapangan di perusahaan tersebut, pembuktiannya lemah. Itu yang saya miris, pembuktiannya lemah. Karena belum ada pembuktian lemah. Nah ini terjadi 8 tahun 2023 belum putus ingat pada itu. Pembuktian yang lemah, pada pelaku udah ngaku. Tapi butuh ada pembuktian yang kuat. Karena di internal lemah dalam pembuktian, tidak terikot, tidak terekam. Kita sudah upaya ada OTT, koordinasi dengan pihak Polda, Kejaksaan dan semua. Tapi pembuktian lemah. Makanya saya harap teman-teman di sini tentang investigasi dan forensik lebih kental, lebih kencang. Karena apa? Harapan saya adalah seluruh SOP dan regulasi berdasarkan framework forensik dokumen dan investigasi. Karena apa? Kalau itu tidak berdasarkan itu, maka sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, si pelaku kejahatan atau frauder merasa dilayani atau dia bebas melakukan kejahatan. Karena regulasinya, SOP-nya sangat rentan tentang kejahatan. Jadi saya harap ini ada satu poin lagi yang saya baca. Kita selama 15 tahun menjadi trainer, kenapa masih ada kejahatan yang serupa? Kenapa masih ada kerugian? Karena saya membaca adalah pelatihan atau training yang terjadi dari HC maupun vendor hanya fokus kepada penyegaran dan penajaman skill. Tapi ada satu yang belum dititik, yaitu apa? Pelatihan fokus pada perubahan SOP atau regulasi. Saya lihat masih minim. Karena si pelaku kejahatan nembaknya di SOP atau regulasi atau aturan main. Kalau regulasi SOP atau mainnya peluang kejahatannya tinggi, maka itu terus ada kejahatan. Karena pelatihan yang sudah miliaran tahun, sudah berapa batch dilakukan, fokusnya hanya penajaman skill dan penyegaran. Tapi tidak fokus kepada perubahan sistem, perubahan SOP atau regulasi. Harapan saya ada training itu 2 hari 3 hari teori. Nah, 2 hari lagi adalah perubahan sistem. Itu lebih cakep, menghemat energi, menghemat biaya. Ini hanya masukan advice aja untuk teman-teman di dalam. Baik, ini sudah jam 11. Ya sebelumnya terima kasih pada teman-teman. Mohon maaf jika dari selama 2 jam ini keluar kesalahan, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia yang tidak sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Terus yang terakhir, saya hanya memberikan ini masukan buat saya pribadi juga. Oke, saya closing aja. Yang pertama adalah ketika rekan-rekan menjadi warga Indonesia, jadilah warga Indonesia yang baik kepada negaranya. Yang kedua, ketika rekan-rekan menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik kepada perusahaannya atau perbankannya. Yang ketiga, ketika rekan-rekan menjadi seorang anak, jadilah anak yang baik kepada orang tuanya. Yang keempat, ketika rekan-rekan menjadi seorang orang tua, jadilah orang tua yang baik kepada anaknya. Yang kelima, ketika rekan-rekan menjadi seorang pasangan, jadilah pasangan yang baik kepada pasangannya. Tapi dari semua itu adalah lebih utama. Untuk buat kita tenang, bahagia, sukses dunia. Yang terakhir adalah ketika rekan-rekan menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang baik kepada Tuhannya. Karena apa? Ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan itu pasti mengikuti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro. Boleh kasih kita give applause, raise hand semuanya buat Pak Hendro yang luar biasa pada Waalaikumsalam. telah memaparkan materinya pada kita semua, disampaikan beliau dapat mendatangkan manfaat buat kita semua dan tentunya hal-hal yang positif bisa diaplikasikan ke lingkungan kerja dari Bapak dan Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu semua, selesai juga untuk materi pada hari ini dan ada sedikit info Bapak Ibu, betul tadi Pak Hendro sampaikan bahwasanya akan lebih banyak tentang pembahasan untuk grafologi
Jadi kami juga membuat training publik untuk Bapak dan Ibu semua. Silakan diinfokan saja ke user learning ataupun ke kontak kita One Point Indonesia terkait pelatihan grafonomi tentang forensik dokumen dan juga tanda tangan yang tadi disampaikan tadi oleh Pak Hendro. Itu akan dijelaskan lebih dalam tentang grafonomi ini. Baik Bapak dan Ibu semua, bila Bapak dan Ibu ada kendala terkait absensi, boleh di absen melalui manual di kolom chat berupa nama panjang Bapak dan Ibu semua. Nanti akan kami bantu untuk di report ke bagian operasional. Bu Riris, ada yang bisa dibantu? Oke, baik. Bapak dan Ibu semua, sekali lagi terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Selamat Mas Doni, beraktivitas tolong kembali. nanti dicek absen-absen Mas Doni ya. Minta Oke, tolong. ya. Sama Boleh ya. diabsensi secara manual aja Bapak Ibu yang bisa yang diabsen. Kalau berbuka di Mas kita Carlos. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Mas Selamat Adi. beraktivitas kembali, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih, selamat Terima siang. kasih. Ya. Mas Andre. Ya, Mas Budi, sampai ketemu lagi, Mas Sony, apa kabar? Sampai ketemu lagi. Salam dengan Mbak Evi. Salam happy ya Mas. Ya, siap, kita sampaikan salamnya. Sama Sony ini. Ya, apa kabar? Siap. Oke Mas, thank you. Mas. Oke, izin live ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar. Yes. Zoom apa sih ternyata? Cuma mau live aja ternyata. Gue nggak ketemu teman gue lama di situ. Nggak kasih tahu.